Selamat berjumpa kembali saudara-saudari yang dikasihi mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji kepada Tuhan untuk hari ini. Saya akan melanjutkan dari Yohanes pasal yang ke-7 Yohanes pasal yang ke-8 mulai ayat yang ke-12. Saya akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, hamba mengucap syukur untuk hari ini Tuhan. Kau berikan hari yang baru bagi kami di hari ini. Ajar kami senantiasa mengucap syukur, berterima kasih, dan tolong kami agar kami menggunakan hari-hari yang Tuhan berikan dengan baik, dengan bijaksana, bahkan untuk memuliakan Tuhan. Bekerjalah di dalam diri setiap anak-Mu dan berkaryalah Bapa untuk kemuliaan-Mu di dalam diri kami. Perbaharui hidup kami senantiasa. Berikan berkat-Mu, berkat surgawi-Mu ketika kami juga boleh membaca firman-Mu. Ampuni untuk segala dosa-dosa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yohanes pasal 8, saudara, saya akan melanjutkan dari ayat yang ke-12. Setelah di bagian yang sebelumnya, kita telah membaca tentang seorang perempuan yang ketangkap basah ketika sedang berzinah dan dibawa di hadapan Yesus, tetapi Yesus pun tidak menghukum wanita tersebut seperti yang para ahli Taurat dan ahli-ahli agama itu harapkan. Dan kita lanjutkan di ayat ke-12 di mana demikian bunyi firman Tuhan. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Saya akan ulang. Yesus berkata kepada orang banyak, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Mereka baru saja selesai merayakan perayaan pesta Pondok Daun, salah satu yaitu mereka mengenang bagaimana di dalam perjalanan mereka keluar dari Mesir ke tanah Kanaan, ya, di malam hari Tuhan memimpin mereka dengan terang, dengan pilar-pilar api, sehingga mereka bisa tetap berjalan di malam hari. Sebagaimana ditulis di dalam Keluaran pasal 13 ayat 21, demikian bunyinya, "Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam." Bangsa Israel dibawa keluar oleh Tuhan dan mereka bisa berjalan baik siang maupun malam, karena di malam hari Tuhan memberikan terang dan terang itu memimpin mereka. Saya dan saudara kembali kita memiliki terang. Saat ini juga ada terang. Tetapi apakah hidup saya dan hidup Anda dipimpin oleh Tuhan Yesus sendiri sebagai terang dunia? Ya, kalau tidak, meskipun kita sudah diberi terang yang natural yang menerangi sekitar kita, kalau kita tidak mau menerima Yesus untuk memimpin saya dan memimpin saudara sebagai terang kita, kita akan masih tetap berjalan di dalam kegelapan. Ya, mungkin contohnya yang dekat dengan saya, dekat dengan saudara, ya kita ke gereja, kita persekutuan, ya ke persekutuan, tetapi setelah kita ke gereja, pulang gereja, pikiran kita sudah mulai diisi kembali dengan kegelapan, ya. Perbuatan kita sudah kembali diisi dengan kegelapan, seolah-olah saya dan saudara hanya terjerat, ya, di dalam adat kekristenan saja. Saya dan saudara yang demikian tidak pernah mengalami kelahiran baru. Ke gereja,
menyanyi nyanyian lagu-lagu Kristen, ya menyanyi, ya mengambil bagian di dalam perjamuan, ya mengambil di dalam perjamuan, tetapi itu semua tidak pernah merubah, memperbaiki kehidupan saya dan saudara untuk mentaati Tuhan. Jikalau Tuhan Yesus itu sendiri sebetulnya adalah terang bagi saya dan bagi saudara yang sudah mengaku menjadi Kristen, ya. Sehingga kembali buktinya itu adalah ada di dalam diri kita sendiri. Pikiran kita, perbuatan kita, tindakan kita. Apakah saya dan saudara yang sudah menjadi orang Kristen, Yesus telah menjadi terang saya dan terang saudara, yang memimpin saya dan saudara untuk tetap berada di dalam terang dan kembali, agar saya dan saudara tidak terjerat hanya di dalam kekristenan yang adati, ya, yang adat. Kita melakukan segala ritual sebagai orang Kristen, tetapi kita tidak pernah mengalami kelahiran baru. Artinya ya, kemungkinan kalau saya dan saudara tidak mengalami kelahiran baru, ya kita tidak akan istilahnya masuk surga, ya. Meskipun kita ke gereja, kita mengikuti segala ritual gereja dan bahkan melayani di gereja, ya. Biarlah Yesus menjadi terang yang memimpin saya dan memimpin saudara, sehingga kalau kita pun ke gereja, terang itu tambah bercahaya, karena di dalam ibadah-ibadah tersebut Yesus mengajar, memperbaharui, membentuk kita sebagai anak-anaknya. Ya, akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Saya dan saudara sebagai orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus sebagai orang Kristen, kita akan memiliki terang hidup. Kita akan memiliki terang hidup karena Yesus menjadi terang bagi saya, menjadi terang bagi saudara, menjadi terang yang memimpin hidup kita, ya. Jangan jadikan Yesus itu terang yang sebagaimana kita nikmati saat ini, tetapi tidak memimpin kita, ya tidak ada faedahnya nanti, ya. Biarlah Yesus menjadi terang yang memimpin saya, memimpin saudara. Ayat 13, orang-orang Farisi berkata kepada Yesus, "Engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu tidak benar." Jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar. Sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi." Kamu menghakimi menurut ukuran manusia, aku tidak menghakimi seorang pun, dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Berulang-ulang kita sudah membaca apa yang dikatakan Yesus, jikalau Yesus itu datangnya dari sorga. Yesus itu datang karena diutus Allah. Tetapi bagaimana orang Farisi ini, ahli-ahli Taurat ini, istilahnya begitu bebal, tidak bisa mengerti, tidak bisa menerima perkataan Yesus. Sedangkan tanda-tanda yang Yesus sudah perbuat diakui oleh orang-orang sederhana, ya. Orang-orang sederhana, orang-orang yang tulus hati, orang-orang yang tidak terjerat di dalam kemunafikan bisa melihat jikalau Yesus itu adalah benar-benar utusan Allah. Dia adalah Mesias yang sudah dijanjikan Allah. Sampai saat ini, adakah Anda yang mendengar masih belum percaya, masih memiliki attitude, masih memiliki pemikiran sama seperti orang-orang Farisi ini, ya, yang berkata bahwa apa yang dikatakan Yesus itu tidak benar. Sehingga kembali saudara, pelajarilah Alkitab ini, karena di dalam Alkitab ini cukup bagi Anda untuk mengerti siapa Yesus. Hanya masalahnya setelah Anda mengerti siapa Yesus dengan jelas, kalau Yesus itu datangnya dari Allah,
Yesus itu adalah Mesias yang diutus Allah. Permasalahannya, maukah Anda percaya? Maukah Anda percaya? Ya. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri dan Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Sehingga kembali Yesus mengulang dan mengulang. Dia katakan apa yang dia kerjakan itulah yang dikerjakan Allah. Yesus mengerjakan pekerjaan Allah. Kalau Yesus menghakimi, Allah juga menjadi saksi. Yesus bersama-sama menghakimi dengan Allah yang mengutus Yesus. Yesus bersaksi tentang dirinya, tentang siapa dia. Allah juga bersaksi tentang siapa Yesus. Jadi setidak-tidaknya ada dua kesaksian seperti yang di dalam Taurat mereka, orang-orang Yahudi ini, ditulis kalau ada dua kesaksian itu sah. Maka kata mereka kepada Yesus, "Di manakah Bapamu?" Di manakah Bapamu? Dan mudah-mudahan Anda yang membaca Alkitab bisa lebih jelas daripada orang-orang Farisi ini ya, yang masih ngotot, tidak mengerti perkataan Yesus. Maka kata mereka, "Di manakah Bapamu?" Jawab Yesus, "Baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku." Atau dengan kata lain, kalau Anda mengenal Allah, Anda akan mengenal siapa anak Allah, yaitu Yesus. Karena Allah berbicara tentang anaknya. Kita sendiri sebagai manusia tidak bisa melihat Allah, tetapi Allah telah menyatakan siapa dirinya kepada manusia di dalam Yesus Kristus. Di dalam Yesus Kristus itulah kita melihat kepenuhan Allah. Tetapi betapa banyak manusia yang sampai saat ini masih menolak dan tidak mau percaya jikalau Yesus itu adalah utusan Allah, jikalau Yesus itu adalah Mesias bagi Anda yang sudah diberikan Allah, tetapi justru Anda tolak. Anda yang mengaku mengerti Allah, Anda yang mengaku menyembah Allah, tetapi Anda tidak mau menerima utusan Allah, yaitu Yesus yang sudah diberikan Allah untuk menyelamatkan Anda dari dosa-dosa Anda. Karena kembali, hanya dosa-dosa Anda itu yang akan menjadi penghalang untuk Anda bisa melihat kerajaan Allah, untuk Anda bisa masuk surga. Ya. Jangan terjerat hanya kepada ritual kekristenan, tetapi percayalah kepada Yesus, tentang siapa Yesus yang adalah terang dunia, terang yang memberikan terang bagi kehidupan Anda, dan terang yang memimpin Anda secara pribadi. Ayat 20, kata-kata itu dikatakan Yesus dekat perbendaharaan di dalam bait Allah, ya, di mana ada bagian-bagian tertentu di mana di tempat waktu perempuan yang ketangkap basah berzinah itu dibawa, disitulah Yesus saat itu mengajar, ya. Waktu ia mengajar dalam bait Allah, dan tidak seorang pun menangkap dia karena saatnya belum tiba. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, "Aku akan pergi dan kamu akan mencari aku. Tetapi kamu akan mati dalam dosamu, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang." Ayat 22, maka kata orang-orang Yahudi itu, "Apakah ia mau bunuh diri? Dan karena itu dia katakan, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang." Di ayat 21 Yesus berkata kepada orang banyak itu, kepada orang Yahudi, "Aku akan pergi dan kamu akan mencari aku, tetapi kamu akan mati dalam dosamu." Kamu akan mati dalam dosamu. Ya, meskipun kamu akan mencari aku, tetapi kamu tidak pernah bertemu dengan aku yang sesungguhnya. Orang mencari Yesus hanya mau
mendapatkan kepuasan jasmaninya, hanya mau mendapatkan jawaban lahiriahnya saja, tetapi rohaninya tidak pernah disembuhkan, tidak pernah dikenyangkan, tidak pernah dipenuhkan oleh Yesus. Apakah Anda hanya mencari kepuasan dari Yesus dengan hal-hal yang penuh sensasi saja, ya, seperti kesembuhan, mukjizat-mukjizat, dan yang lain-lain, artinya tanpa Anda sendiri sebetulnya pernah dan mau percaya jikalau Yesus itu adalah Mesias, Juru Selamat bagi Anda secara pribadi. Jangan Anda meleset. Anda pergi ke gereja, Anda mau jadi orang Kristen, tetapi Anda hanya mau mencari kepuasan lahiriah. Anda mau dipuaskan emosinya saja. Emosi dan lahiriah terbatas, akan sampai di dunia ini saja, tidak akan pernah membawa Anda ke sorga. Jadi janganlah Anda mencari Yesus, tetapi akhirnya Anda akan mati di dalam dosa Anda, karena Anda tidak pernah mengalami kelahiran baru, karena Anda tidak pernah menaruh percaya yang setulus-tulusnya jikalau Yesus itu adalah Juru Selamat Anda yang akan memberikan kehidupan baru, kehidupan tidak di dalam dosa, tetapi di dalam roh bagi setiap Anda yang percaya, yang mana dengan demikian Anda juga akan diberi satu kehidupan kekal dari Allah di dalam Yesus Kristus. Ya. Jangan cari Yesus, tetapi akhirnya Anda mati dalam dosa Anda. Ya. Karena kembali, hal-hal itu bisa menjadi jerat bagi Anda. Anda mengaku jadi Kristen, ya. Anda rajin di gereja, ikut di dalam pelayanan, tetapi tidak pernah mengalami kelahiran baru. Tandanya, ya tetap aja tidak ada perubahan, pembaharuan di dalam kehidupan Anda sebagai bukti jikalau roh Anda sudah disembuhkan oleh Yesus. Anda sudah diberi hidup baru oleh Yesus. Maka kata orang-orang Yahudi itu, apakah ia mau bunuh diri? Dan karena itu dikatakan, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Ya, saat itu Yesus akan pergi untuk mati. Ya. Akan pergi untuk mati, akan menyerahkan dirinya untuk mati bagi penebusan dosa manusia. Yesus pergi untuk melunasi dosa-dosa saya, dosa-dosa Anda di atas kayu salib itu. Sehingga sebetulnya kematian Yesus di atas kayu salib itu adalah satu lambang kehinaan dari dosa, kekejian dari dosa. Ya. Jadi sebagai orang Kristen, orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, tinggalkanlah dosa. Jangan lagi mau dikuasai oleh dosa, karena dosa itu sendiri adalah kekejian bagi Allah. Ya. Simbol kematian Yesus di atas kayu salib itu menandakan, ya, gelapnya dosa, kejinya dosa, hinanya dosa. Jadi jangan Anda menghina Tuhan dengan kelakuan, dengan pikiran, dengan perbuatan, dengan klaim Anda sebagai orang Kristen, tetapi tetap di dalam kegelapan. Ayat 23, lalu Yesus berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas, kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Karena itu, tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu. Sejauh mana Anda mencari Yesus, sejauh mana Anda sudah pergi ke gereja, berapa lama pun Anda telah jadi orang Kristen, ya, mungkin sampai ada yang 40, 50 tahun, 60 tahun jadi orang Kristen, tetapi tidak pernah mengalami kelahiran baru. Anda akan tetap mati di dalam dosa Anda.
Kalau Anda percaya kepada Yesus seperti apa yang dikatakan firman Allah, jikalau Yesus adalah juru selamat bagi Anda yang bisa memberikan hidup baru bagi Anda melalui kelahiran baru di dalam roh, Anda akan melihat kerajaan sorga. Anda akan mendapatkan satu kehidupan kekal. Kalau tidak, Anda akan tetap mati di dalam dosamu. Bagi Anda yang belum percaya, kembali, firman Allah itu begitu jelas sebetulnya diulang dan diulang dan diulang, ya, agar Anda mengerti. Jikalau Anda tidak mau mati di dalam dosa Anda, artinya kalau Anda mati di dalam dosa Anda, pada akhir zaman Anda akan dibangkitkan, Anda akan dihakimi, Anda akan dibuang di dalam penghukuman. Tetapi kalau Anda percaya kepada Yesus, jikalau Yesus itu adalah Mesias, adalah juru selamat yang Allah berikan bagi Anda akan mati, tetapi Anda tidak akan mati. Bingung lagi ya. Tubuh Anda akan mati, tetapi roh Anda tidak akan pernah mati lagi, karena Anda akan pergi bersama-sama dengan Yesus, dan di akhir zaman Anda akan diberi tubuh kebangkitan, dan Anda juga akan dihakimi untuk diberi mahkota kehidupan yang kekal. Sehingga mudah-mudahan Anda menemukan kehidupan kekal di dalam Yesus, di dalam Mesias yang Yesus sudah berikan. Mudah-mudahan Anda tidak mati di dalam dosa Anda, tetapi Anda bisa masuk surga karena percaya kepada Yesus, jikalau Yesus itu adalah utusan Allah, juru selamat yang Allah berikan kepada Anda. Ayat 25, maka kata mereka kepada Yesus, "Siapakah engkau?" Jawab Yesus kepada mereka, "Siapakah engkau? Kok kamu mengatakan bahwa aku akan mati dalam dosaku?" Sehingga kembali, ya, jangan jadi bebal seperti orang-orang Farisi ini, seperti orang-orang ahli Taurat ini. Ya, mereka seharusnya ahli tentang firman Allah, ahli tentang Taurat Allah, ahli tentang kitab Musa, tetapi mereka tidak pernah bertemu, ya, dengan arti sesungguhnya untuk apa Taurat Allah itu, untuk apa firman Allah itu, untuk menyelamatkan saya dan saudara dan setiap manusia karena dosanya dengan percaya kepada Yesus yang sudah diutus Allah kepada dunia, ya. Jawab Yesus kepada mereka, "Apakah gunanya lagi aku berbicara dengan kamu?" Ya. Kalau seseorang memang sudah memutuskan untuk tidak mau percaya kepada Yesus, jikalau Yesus adalah utusan Allah, Mesias bagi dunia, bagi manusia, ya, meskipun bukti-bukti itu telah ada, ya, seolah-olah di depan Anda itu ada gula, ya. Gula itu rasanya manis. Anda sudah mencicipi gula itu, tetapi Anda tetap menyangkali jikalau gula itu tidak manis. Ya, mau diapain lagi? Ya, akhirnya ya terserah. Anda yang sudah memilih, ya. Anda yang sudah memilih karena kepicikan Anda sendiri. Banyak orang, ayat 26, banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu. Akan tetapi dia yang mengutus aku adalah benar, dan apa yang kudengar daripadanya itu yang kukatakan kepada dunia. Sehingga kembali, apa yang dikatakan oleh Yesus itu, itulah yang dia dengar dari Allah. Kalau Anda masih tetap tidak percaya, apakah pertanyaannya benar-benar Anda mengerti siapa Allah? Apakah benar-benar Anda sudah mendengarkan Allah? Atau hanya Anda mengikuti persepsi manusia tanpa mau mengikuti fakta-fakta kebenaran yang ada di dalam firman Allah? Ayat 27, ya. Mereka tidak mengerti bahwa ia berbicara
kepada mereka tentang Bapa. Maka kata Yesus, apabila kamu telah meninggikan Anak Manusia, barulah kamu tahu bahwa Akulah Dia, dan bahwa Aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi Aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Dan Ia yang telah mengutus Aku, Ia menyertai Aku, Ia tidak membiarkan Aku sendiri, sebab Aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepada Allah. Sehingga kembali, sebagai orang yang sudah percaya kepada Tuhan, sudah menerima Yesus sebagai Juru Selamat Anda, hiduplah di dalam terang Allah, hiduplah di dalam terang Yesus, ya, yang bagaikan pilar-pilar api itu menuntun bangsa Israel keluar dari Mesir. Biarlah terang Tuhan juga di dalam Yesus menuntun Anda untuk berjalan di dalam terang dan tidak lagi dikuasai oleh kegelapan, dan akhirnya Anda akan diberi kehidupan kekal. Anda akan sampai di sorga. Jangan Anda akhirnya, meskipun Anda sudah diberikan terang, tetapi Anda tidak mau berjalan di dalam pimpinan terang. Anda tidak akan sampai ke sana. Jangan terjerat di dalam ritual-ritual keagamaan semata tanpa ada kelahiran baru di dalam roh. Setelah Yesus mengatakan semuanya, banyak orang percaya kepada Yesus. Maka kata Yesus kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepada Yesus, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Jikalau saya dan saudara telah percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, tetaplah kita tinggal di dalam firman Tuhan. Itu buktinya, saudara. Kita akan mempraktekkan kehidupan ini di dalam pimpinan terang firman Tuhan. Dan di sini saya dan saudara ditolong untuk membedakan kehidupan yang dipimpin oleh terang firman Tuhan dan kehidupan yang hanya akan mengikuti nafsu emosi kita sendiri sebagai manusia. Semoga saya dan saudara kembali menjadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, seperti yang Yesus katakan di sini. Kita tetap tinggal di dalam firman Tuhan yang memberikan terang dan memberikan kehidupan. Tuhan Yesus memberkati.